kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekarang kami anak-anak-Mu akan memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah kebaktian kami hari ini jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan, memasuki ruang Maha Kudus. Semuanya ambil sikap duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama menyembah Tuhan.
Oke, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mempersiapkan persembahan kami yang kami dapatkan dari berkat yang Kau berikan bagi orang tua kami. Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan Kau berkati, ini berguna bagi pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami, dan terlebih Tuhan Yesus ajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucap pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku.
lagi, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Setelah kami memuji memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernahkah kamu berjalan kaki? Ayo, berapa jauh kamu bisa berjalan kaki? 100 meter, 200 meter, atau 1 kilo? Wah, jauh ya. Nah, hari ini Kak Todo mau cerita tentang ada seseorang, dia sedang melakukan perjalanan, tapi dengan kakinya, tidak menggunakan kendaraan. Apakah dia berjalan sendiri atau bagaimana? Dan apa yang akan dia lakukan? Nah, kita akan tahu ceritanya saat ini. Adik-adik, satu hari ada seorang bernama Yusuf. Wah, masih ingat peristiwa waktu itu? Pasti adik-adik sudah sering mendengar kisahnya ya. Ya, waktu itu Yusuf mau melakukan perjalanan yang sangat jauh bersama tunangannya bernama siapa? Maria. Kamu tahu mereka mau kemana? Ya, mereka mau pergi ke suatu tempat yang sangat jauh karena waktu itu ada pengumuman bahwa semua rakyat harus mendaftar. Ya, mereka harus mendaftarkan nama mereka di pemerintahan. Jadi mereka harus mendaftarkannya di satu kota, namanya kota Bethlehem. Nah, adik-adik, Maria waktu itu sedang mengandung. Wah, mengandung siapa? Ya, mengandung bayi Yesus ya. Lalu mereka pun bergegas pergi dan mereka harus mendaftarkan. Bukan cuma mereka, tapi seluruh masyarakat, rakyat yang ada di sana juga ikut mendaftar di sana. Sehingga waktu itu Bethlehem sangat penuh. Wah, orang hilir mudik bergantian antri. Wah, gimana ya? Karena banyak sekali yang mendaftar ya, sehingga waktu itu menjadi tempat yang sangat ramai. Bukan cuma tempat yang ramai, tapi penginapan-penginapan yang ada di sana pun ikut penuh. Malam itu adik-adik, mereka sudah selesai mendaftar dan mereka mau kembali. Tapi karena sudah malam mereka belum bisa kembali. Dan mereka harus mencari sebuah sekitar situ. Bu, permisi, atau Pak, permisi ya. Mereka mengetok rumah, adakah kamar yang kosong? Kami mau menginap 1 malam saja. Besok kami akan kembali. Lalu orang itu bilang apa? Maaf Pak, di rumah kami kamar sudah penuh semua. Tapi kalau Bapak mau, di sebelah ada tempat yang kosong. Ayo aku tunjukkan. Silakan Bapak pergi, kalau Bapak mau tinggal di sana silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Mungkin begitu ya waktu itu ya. Lalu mereka pun pergi dan melihat ternyata tempat yang kosong itu adalah sebuah kandang. Kandang binatang, tempat binatang beristirahat di situ. Nah, adik-adik, akhirnya mereka pun bersedia untuk menempati tempat itu sebagai tempat istirahat mereka untuk malam itu. Nah, adik-adik, akhirnya mereka pun masuk dan mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat malam itu di dalam kandang itu. Wah, Maria sudah merasakan sakit yang teramat. Nah, adik-adik, waktu itu, malam itu, tanpa mereka sadari, ternyata malam itu adalah waktunya untuk Maria melahirkan. Nah, waktu itu Tuhan menolong prosesnya sehingga Maria pun bisa melahirkan Tuhan Yesus dengan selamat. Wah, karena apa? Karena Tuhan mau membuat rencana yang sangat indah untuk manusia dengan kehadiran Yesus. Sehingga Tuhan menolong prosesnya Maria melahirkan dengan baik. Nah, adik-adik, Tuhan punya rencana yang indah buat kamu juga. Ketika kamu lahir ke dunia ini, Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Apa itu? Ya, ketika kamu lahir ke dunia ini, Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Apa rencana Tuhan? Kita tidak tahu. Tetapi rencana Tuhan bagimu pasti yang paling indah. Dia mau memakai kamu menjadi alatnya.
alat Tuhan. Wow, istimewa sekali ya ketika kamu direncanakan Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk kemuliaannya. Mungkin kamu akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang menyampaikan tentang kasih Tuhan lewat setiap pekerjaanmu yang hebat atau apa saja. Tapi sekarang Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk dipakai menjadi alatnya. Dengan kamu belajar dengan rajin, itu Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk menjadi alatnya kelak. Nah, sama seperti Yesus, Tuhan juga punya rencana yang indah di balik kelahiran Tuhan Yesus. Apa rencana Tuhan? Iya, rencana Tuhan adalah karena begitu besar kasih-Nya bagi kita, sehingga rencananya adalah untuk menyelamatkan kita semua. Kamu semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ingin menyelamatkan kamu, ya. Nah, bagaimana caranya Dia menyelamatkan kamu? Dia lahir dan Dia disalib. Darahnya itulah yang tercurah di kayu salib, itulah yang menghapuskan dosa-dosa kamu. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi Dia tidak mati selama-lamanya, Dia bangkit. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit, lalu Dia tinggal di sorga dan sedang menyediakan tempat untuk kamu. Nah, sekarang apakah kamu sudah siap dan namamu sudah ada di tempat yang Tuhan sudah siapkan? Ayo, kalau belum, ayo sekarang. Terimalah Yesus dalam hatimu, karena Tuhan ingin tinggal di dalam hatimu, dan namamu akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah, adik-adik, ketika Yesus sudah lahir, ada malaikat-malaikat di sorga yang turun langsung untuk menyampaikan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ayo, kepada siapa malaikat-malaikat ini menyampaikan? Ya, apakah kepada pemimpin negara waktu itu? Bukan. Apakah kepada orang-orang kaya waktu itu? Bukan. Tetapi malaikat Tuhan langsung memberitakan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu kepada para gembala domba. Wah, mereka keheranan, cahaya apa itu? Ternyata malaikat dari surga turun untuk memberitakan kepada mereka satu berita kesukaan. Yaitu apa? Nah, coba kita buka ya di dalam Lukas 2 ayat 11. Kata udah baca ya. Nah, ini dia adik-adik. Lukas 2 ayat 11 bunyinya begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, dan malaikat juga memberitahukan bahwa, dan inilah tandanya bagimu, ayat 12 ya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Wah, kalau kata udah jadi gembala, kata udah akan terkaget ya. Kok terbaring di dalam palungan? Kamu tahu apa itu palungan? Ya, palungan itu adalah tempat makan binatang. Kenapa harus taruh di palungan ya? Wah, ternyata karena Tuhan Yesus memang lahirnya di dalam sebuah kandang. Ya, adik-adik ya. Nah, setelah malaikat itu menyampaikan kepada para gembala berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, tiba-tiba datang lagi bala tentara sorga yang begitu banyak mengatakan, ayo kita lihat ayat yang ke-14, mengatakan begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wow, gembala itu adalah orang istimewa berarti malam itu ya. Dia melihat malaikat dan bala tentara sorga juga datang waktu itu di hadapan mereka. Nah, adik-adik, sukacita mereka tidak terbendung. Mereka langsung pergi mencari dan mereka pun mendapatkan bayi yang sudah lahir di dalam sebuah kandang dan ditidurkan di dalam sebuah palungan. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus, ya. Dia datang karena kasih-Nya bagi kamu. Apakah kamu sudah merasakan kasih Tuhan itu?
Luar biasa. Kalau begitu, mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan rela datang ke dunia ini dari tempatnya yang sangat indah, yaitu sorga. Dia mau datang ke dunia ini menjadi manusia, tempat yang sangat hina, tapi dia rela karena kasihnya kepada kamu dan kepada semua umat manusia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan yang sangat ajaib dan yang sangat besar buat kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih untuk kelahiranmu ke dunia ini Tuhan. Itu adalah bukti cinta kasih-Mu bagi kami. Kita berdoa 2 menit, Kak Todo berikan waktu untuk kita berdoa masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik bagi kami. Kasih-Mu yang besar yang tiada dapat kami balaskan oleh karena Engkau sudah lahir ke dunia ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu atas kami sepanjang kehidupan kami. Sekarang kami sudah menjumpai hari Natal. Tuhan, biarlah ya Tuhan, di hari Natal ini kami bersuka cita dan terus mengingat tentang kasih Tuhan bagi kami, kelahiran Tuhan untuk menolong hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Nah, adik-adik, mungkin ini pertama kali kamu mengucap syukur atas kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi Kak Todo percaya kamu sudah sering mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar bagi kamu. Teruslah tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam masa pandemi ini. Seringlah mengucap syukur dan seringlah berdoa supaya keadaan bisa semakin baik, karena doamu membawa dampak yang besar bagi negara ini, bagi hidupmu, dan bagi hidup orang lain. Terima kasih. Selamat Hari Natal. Merry Christmas. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.